kalau kita memberitakan orang, jangan sembarangan, orang bisa nutup dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bang Endro aja saya panggil karena jauh lebih senior dari saya ya. Iyalah. Nah, saya balik dulu tadi. Ada yang kelupaan saya. Singgungan kaitannya apa ya? Pada saat kita bersoal di kasus hukum. Sebagai ketua PWI sampai hari ini banyakkah di akhirnya berurusan dengan kepolisian karena memang ternyata ada kasus hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan wartawan ya, entah itu wartawannya PWI, entah itu bukan wartawannya PWI, sering nggak? Kalau dibilang sering sih nggak juga, tapi kalau dibilang nggak ada ya ada juga. Ada juga. Jadi dalam indeks kemerdekaan pers 2019 yang kemarin kita ikuti, saya juga termasuk sebagai narasumber ahli yang diminta. Indeks kemerdekaan pers di Kaltim ini sudah cukup tinggi, levelnya cukup tinggi. Itu menandakan bahwa orang semakin sadar tentang pers. Tapi itu tadi masih ada contoh yang kasus kemarin yang terakhir minggu lalu saya dipanggil Polda adalah juga pemberitaan gitu ya, pemberitaan yang dianggap berat sebelah dan sebagainya. Nah, kasus-kasus hukum seperti ini itu menandakan orang semakin paham tentang bahwa wartawan itu nggak bisa sembarangan. Jadi sisi positifnya di situ. Jadi kalau kita memberitakan orang, jangan sembarangan, orang bisa nutup dia. Yang repotnya kalau kita sendiri tidak punya keanggotaan dan sebagainya, akhirnya kena lah undang ITE. Ya. Dan beberapa kasus seperti yang kemarin misalnya di Banjarmasin ada wartawan yang mau kena betul 3 bulan rasanya 3 bulan gitu kan ya. Kita sih prihatin juga sih sama bukan kita tidak membela, tapi persoalannya adalah ada hal-hal yang menjadi celah bagi penegak hukum untuk menyeret para wartawan itu ke undang-undang ITE. Jadi satu-satunya yang membuat ketakutan saat ini para wartawan adalah undang-undang ITE. Tapi ini nggak akan terjadi kalau kita patuh dan taat terhadap koridor yang ada. Jadi koridor pers tentunya. Koridor pers. Makanya kalau ada teman-teman misalnya masih merasa aman saat ini, jangan coba-coba gitu kan. Kalau ada yang iseng aja ngerjain sekali ngelaporin, habis kita. Selesai. Itu satu. Ada lagi yang belum banyak diketahui teman-teman adalah saat ini sudah keluar regulasi dari Dewan Pers adalah PPRA, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Jadi kalau ada yang menyangkut anak sebagai korban atau pelaku, itu sama sekali tidak boleh misalnya. Tidak boleh ada di identitas, termasuk tidak boleh ada apa? Identitasnya. Termasuk samaran. Walaupun nama samaran inisial nggak boleh. Jadi kalau mau pakai nama samaran misalnya ya bunga atau apa, tidak boleh inisial. Yang tidak boleh inisial itu tidak hanya korbannya, tapi orang tuanya juga nggak boleh. Orang tua. Karena sia-sia juga dong ketahuan. Iya, anaknya nggak boleh, orang tuanya disebut sama aja. Jadi alamatnya juga kan? Alamat juga hanya boleh sampai di level kecamatan. Kelurahan udah nggak boleh. Jadi kalau misalnya terjadi di Bedungun itu nggak boleh. Kelurahan. Jadi kecamatan. Tanjung Redep aja. Jadi di kecamatan. Nah, itu aturannya jelas. Mau coba-coba silakan. Ada hukumannya pula 500 juta. Itu ratifikasinya dari Undang-Undang Peradilan Anak. Gitu. Diratifikasi oleh Dewan Pers mengeluarkan pedoman pemberitaan anak. Ini juga kami terus sosialisasikan, jangan sampai nanti misalnya ada memberitakan anak-anak, ada inisial, di situ ada umur, kemudian alamatnya lengkap. Ini kalau ada yang iseng aja melaporin ke Dewan Pers, habisin. Nah ini juga itu kan pelemah ya, aspek pelemah bagi wartawan. Tapi tentu kan juga ada aspek penguat bagi wartawan. Khususnya kita bicara Undang-Undang 40 ya, 99 tentang pers. Tapi banyak publik belum tahu. Di Brownie tak jarang juga banyak narasumber ketika mau diwawancarai, karena itu kaitannya bad news, berita negatif,
kadang nggak mau, kadang apa namanya menghalang-halangi tugas wartawan. Secara undang-undang ini supaya saya tanyakan ini sebenarnya supaya publik paham bahwa kita ini bekerja, kawan-kawan pers ini dilindungi sama undang-undang. Bagi pihak yang menghalangi itu, iya, bagi pihak yang menghalangi jelas itu kan di undang-undang pers menghalangi tugas wartawan itu melanggar hukum. betul. Tapi yang pertama kali tetap saya sampaikan kepada teman wartawan adalah kita dulu yang benahi diri. Ya, Gitu ya. Jadi pendekatannya lah. saya yakin kok kalau wartawan profesional, contoh gini deh, siapa sih yang nggak kenal Bang Salam sebagai wartawan? Sehingga kalau ketika Bang Salam datang nggak mungkin ada yang menolak. Itu saya tahu betul. Kenapa? Karena track record, karena selama ini secara pribadi orang sudah tahu siapa sih Abdul Salam itu, sehingga walaupun mungkin kantornya lagi beritanya kurang positif, itu pasti masih bisa dibicarakan. Nah ini jadi persoalan ini kan tiba-tiba ada wartawan yang marah. Ini saya ini ada contoh kasus waktu itu, saya masih ingat ada wartawan mau wawancara salah satu pejabat, ajudannya kemudian nanya, kamu udah uji kompetensi atau belum? Saya masih ingat betul itu. Kalau belum nggak boleh. Wartawan marah, udah tulis lah berita bla bla bla, arogan lah, itulah ajudannya ngerti. Betul, itu ajudan benar, yang itu benar sebenarnya nih. Gitu kan. Nah, salahnya di mana? Anda bukan wartawan, kok mau wawancara. Nah, jadi ini harus dipahami. Nah, tapi bagi yang wartawan yang jelas, ya kita meminta kepada narasumber siapapun, cukup sampaikan. Kalau memang toh tidak memberikan penjelasan, ya sampaikan tidak memberikan penjelasan. Yang jelas upaya konfirmasi itu selalu dilakukan. Nah, dalam kasus kemarin yang ada media dilaporkan ke Polda, saya melihat di berita yang ditulis oleh teman-teman itu sudah ada upaya konfirmasi. Ada upaya konfirmasi dan itu ada misalnya buktinya, yaitu akan lepas dari jeratan hukum. Jadi yang penting, jadi kalau misalnya ada teman-teman wartawan mau ketemu narasumber, ya harus ada rekamannya, jam berapa, kalau perlu misalnya kita lihat jam, lihat kalender di handphone, ini ada saya ke sini, ditolak dan sebagainya, itu lebih baik ada. Sehingga ketika nanti ada kasus hukum, kita buktikan kami ini sudah berupaya konfirmasi, tapi tidak dilayani. Itu akan aman. Nah ini tadi juga apa namanya, tadi kan sudah disinggung nih. Yang saya mau strike line lagi sebenarnya adalah kapan PWI benar-benar bisa membantu ketika ada kasus, ya, kasus kawan-kawan wartawan dilaporin. Kapankah PWI itu bisa benar-benar bisa bantu? Syaratnya apa? Kita bisa bantu kapan saja. Yang kalau misalnya di anggota, kita kan ada namanya bidang pembedaan wartawan. Nah, saat ini ketua bidang pembedaan wartawan adalah Mas Rahman, pemimpin redaksinya Samarinda Post di Samarinda. Yang kemarin ke Polda juga Mas Rahman juga ke sana. Jadi hanya memang yang paling pertama dulu ketika ada orang melapor ke kita cek dulu anggota kita atau bukan. Oh dia anggota PWI, kita bantu. Terus gimana kalau bukan anggota PWI? Kita lihat juga bagaimana track record dia selama ini. Kalau memang dia betul-betul wartawan, hanya memang belum memenuhi syarat menjadi anggota PWI, tetap kita bantu. Jadi real juga kita bantu, kita arahkan, nanti kamu begini, kamu begini. Nah kemarin kan ada kasus tuh, ada wartawan yang dipukul sama pejabat di provinsi sebelah gitu kan. Waktu itu saya masih membawai 2 provinsi, Kalimantan Utara gitu kan. Kemudian wartawan teriak, mana nih PWI? Saya dipukul begini. Saya cek teman-teman, itu gimana perilaku wartawan itu? Memang dia troublemaker gitu kan. Saya cuma bilang, Anda anggota PWI bukan. Itu sama aja Anda bukan anggota PWI minta tolong sama kita, kan aneh. Jadi maka tentu syarat utama anggota PWI dong. Ingin dianggap profesinya, maka ikutlah organisasi profesi. Ada 3, tidak harus PWI. Ada PWI, ada AJI, jurnalis independen, ada IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi. Ya, silakan mau gabung di mana. Kami tidak melarang. Tapi 3 ini mensyaratkan uji kompetensi. Ini persoalannya. Nah, dari sisi perusahaan itu ada 3 organisasi. Perusahaannya ada SPS, Serikat Penerbitan Pers,
ada SMSI, Serikat Media Cyber, ada AMSI, Asosiasi Media Cyber. Silakan mau pilih yang mana. Jadi semua ada regulasinya. Nggak bisa ujuk-ujuk, saya wartawan. Bantu dong, bela dong. Bela. Wartawan mana? Nggak tahunya wartawan Facebook. Tuh muncul di Facebook. Aduh, ya. Kalau ada apa-apa ya, Anda kena undang-undang gitu ya, jalurnya. Nah, ini juga ketika saya nanyakan pertanyaan selanjutnya ini sebetulnya kena diri saya sendiri sebenarnya, bahwa suka tidak suka sebagai wartawan saat itu saya terjun ke politik praktis. Saya terjun sebagai caleg, meskipun caleg gagal. belum berhasil. Bukan gagal. Betul. Tapi memang saya memahami pada saat saya terjun itu, saya sama sekali nonaktif, tidak melanjutkan berita dan segala macam, nonaktif lah. Tetapi suka tidak suka itu juga dari sisi media sebenarnya kan nggak boleh sebenarnya ya. Kecuali nonaktif sih boleh ya sebenarnya. Tapi harus ada surat resmi lah terkait nonaktif itu. Yang saya mau singgung ini adalah kita ini hampir di seluruh Kaltim mau hajatan pilkada ya. Hampir di seluruh Kaltim. Dalam kode etik jelas bahwa media wartawan itu netral, independen, tidak terlibat politik praktis. Kalau dalam pandangan PWI sendiri melihat aturan itu sejauh ini gimana? Jadi begini, kita di PWI sering membahas soal itu. Wartawan itu sebagai personal, sebagai orang dengan hak asasi, punya wartawan juga punya hak politik. Nah, hanya ketika dia jadi pengurus PWI, dari mulai ketua dan nama pengurus, itu ketika dia masuk anggota partai misalnya, dia harus memilih mau ikut partai, mau atau ikut PWI. Jadi harus memilih salah satu karena tidak boleh bersinggungan. Tapi sebagai anggota PWI boleh. Nah, dia anggota PWI ini, wartawan aktif. Terus kemudian dia menjadi salah satu pengurus partai A, itu silakan saja. Karena dia bukan pengurus. Itu boleh. Terus bagaimana kalau dia menjadi caleg? Nah, kalau dia menjadi caleg, selama dia bukan pengurus PWI, tidak perlu cuti sebagai pengurus atau mengundurkan diri, mau cuti mengundurkan diri itu dengan dia. Kalau anggota silakan saja. Nah, tinggal medianya, perusahaannya ini membolehkan atau tidak. Itu yang ngatur masing-masing perusahaan. Kalau perusahaan menganggap ini nggak apa-apa, ya silakan saja. Gitu. Jadi tidak serta merta itu haram bagi wartawan berpolitik. Enggak. Kita tahu senior kita Pak Rijal Effendi, wali kota Balikpapan juga dulu wartawan di Kabupaten Toh beliau jadi wali kota. Periode lagi kan? Wakil wali kota dengan luar biasa. Nah, ada banyak yang juga berhasil seperti itu. Jadi nggak ada masalah buat saya. Tinggal ketika misalnya menduduki jabatan publik, itu tinggal dipilih mau terus atau tidak. Banyak juga kan masih terus jadi wartawan, tapi nggak perlu jadi pengurus PWI-nya. Jadi karena wartawan itu jiwa. Betul. Gatal tangan kalau negatif, nah ini gatal kita. Ya kan, gitu dia. Nah ini lagi, maksud saya begini, ini jujur, ketika kita bicara perahu, kita lebih kerucutkan perahu ya. Ini banyak sekali di era politik sekarang ini tudingan-tudingan. Oh media ini berpihak ke sini, media ini berpihak ke sini. Itu tudingan begitu. Padahal tidak bermaksud seperti itu kawan-kawan media. Mencoba memberi porsi atau ruang yang sama sebenarnya kan. Tetapi ternyata tudingan seperti itu selalu muncul gitu. Tanggapan gimana? Iya. Kalau dibilang berat sebelah kan ini adalah soal bagaimana memframing ya. Framing itu memang tidak bisa kita hindari. Betul. Karena media ini dibalik media ada personal. Betul. Dan sentuhan personal itu tergantung bagaimana hubungan personal ini dengan seseorang. Nah, hari itu yang kita lihat adalah selama media ini memberikan porsi yang sama, ya tidak masalah. Nah, yang jadi persoalan memang ada kecenderungan media yang kelihatan sekali keberpihakannya. Itu sangat kentara. Nah, ini yang kita sayangkan. Padahal media harusnya independen, media harusnya
netral, Ya, tidak berpihak. bahwa tidak netral itu adalah personalnya. Ya, Tapi ketika medianya ini muncul sebagai Sebuah karya karya jurnalistik. tulis jurnalistik, Hmm. maka tunjukkanlah kenetralan. Betul. Kita kan melihat. Nah, yang jadi persoalan juga, medianya milik pemerintah pun tidak menunjukkan kenetralan. Nah, itu juga masalahnya. Itu masalah tuh. Kita harus fair juga. Iya, betul. Jadi bagaimana medianya juga mau mendapat pelajaran kenetralan, sementara Media milik pemerintah. pemerintah yang memiliki media tidak menunjukkan itu. Kelihatan yang muncul ini aja, yang ini ya. Di medsosnya pun kelihatan tuh. Iya, iya, iya. Instagram gitu kan, di Facebook misalnya kita lihat tuh. Kan Oke. kita hitung aja frekuensinya. Nggak imbang. Sama sekali tidak imbang. Nggak imbang. Nah ini perlu jadi perhatian. Padahal ya ini dua-duanya Incumbent. nggak tahu siapa yang menang nih. Incumbent ya, Dua-duanya dari incumbent. Artinya salah satu pasti jadi. Pasti jadi. Nah, kalau ada persoalannya dia sendiri. Betul. Nanti terkorban. Betul. Itu dia masalahnya. Iya. Oke lah.